Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajal Behaki dengan NIM 225150401111054 sebagai anggota kelompok 11 mata kuliah pemrograman aplikasi mobile. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek kelompok kami, yaitu Pet Buddy. Pet Buddy ini merupakan aplikasi yang bersifat uh, CRUD yang berkoneksi langsung dengan database Firebase yang kami buat. Dan di aplikasi ini terdapat fitur-fitur seperti create, read, update, dan delete untuk data yang ditarik dan bisa ditambahkan ke database Firebase. Bisa dilihat di aplikasi ini, di source code-nya. Di sini build Gradle-nya itu menjelaskan project kami yang bernama project kelompok PAM. Di sini juga ada dependency yang sudah kita tambahkan. Ada yang dimasuk ke dalam Firebase, ke image loading. Di image loading kita menggunakan dari GitHub BAM tag, yaitu Glide. Ini cap-nya dan juga implementasi dari Recycler View itu sendiri. Dan kita lihat di gambaran besar di Android manifest-nya. Jadi seperti aplikasi pada pada umumnya, eh, user pertama kali akan melihat splash screen atau splash activity kita, yang nanti akan ada login screen, register, main activity atau home screen, pet detail, view profile, add pet, dan juga edit petnya itu tersendiri. Oke, di bagian kode splash, di sini saya membuat seperti biasa override on create yang set content view ke XML yaitu activity underscore splash. Nah, di sini saya membuat delay 3 detik menggunakan handler looper. Di sini saya set untuk delaynya itu sepanjang 3 detik atau 3000 milisecond. Setelah splash screen akan langsung ke register activity. Maksud saya ke login activity karena di sini saya tulis di sini setelah 3 detik tersebut user akan dibawa ke login activity. Mohon maaf sebentar. Ya, ke login activity yang dimana di sini saya sudah import banyak hal termasuk autentikasi Firebase. Di sini saya menginisialisasi auth sebagai Firebase authorization atau authentication dan juga is password visible. Di sini seperti biasa saya menggunakan onCreate yang set content view di XML-nya halaman tersebut yaitu activity underscore login.xml. Di sini saya inisialisasi authentication-nya dan beberapa konten-konten di dalam halaman tersebut seperti kolom input email, kolom input password, tombol login, tombol register, dan juga icon eye yang bisa diklik untuk melihat password tersebut, untuk membuat password itu visible dan invisible atau dibintangkan, disensor. Nah, di sini login button saya gunakan set on click listener yang dimana jika email dan password itu sudah terisi atau is not empty, maka dilakukan proses authentication atau menggunakan sign in with email and password. Nah, jika task itu berhasil, maka bisa dilihat baca sendiri. User akan dibawa ke ini menu utama, ke homepage, dan jika tidak, akan muncul pesan authentication failed. Di sini juga di bawah tombol login dan berbagai inputnya ada juga seperti halaman login biasa di mana user bisa register dan jika diklik akan membawa user ke halaman register activity. Dan juga ada yang eye icon untuk visibility toggle. Di sini saya menggunakan jika password itu bisa dilihat, maka password edit text itu saya gunakan type class text. Bisa lihat saya set image resource-nya untuk tidak kelihatan jika password visible dan jika password tidak tidak visible atau disensor, saya set ikonnya itu tuh eh, password itu password itu akan muncul jika icon itu diklik.
dan ada juga navigasi ke halaman registrasi. Ini untuk eh, menyambungkan yang tadi ini register button. Nah, lanjut ke halaman register. Jika user tidak memiliki akun, bisa melakukan registrasi di halaman register, yang dimana seperti biasa saya menggunakan on create and content view di XML-nya activity register. Dan di sini intinya itu adalah jika email dan passwordnya dan confirm passwordnya itu merupakan sama dengan password yang diisi dan tidak kosong, maka di sini saya menggunakan authentication create user with email and password yang menyatakan untuk membuat akun berisikan email dan passwordnya baru dan dikirimkan ke Firebase database. Jika tes successful, maka user akan segera login dan dibawa ke halaman menu utama dan jika tidak akan muncul pesan sama seperti mekanisme login. Ini semua bisa dilihat di Firebase database kita di bagian authentication. Ini merupakan akun-akun yang sudah saya buat untuk aplikasi tersebut menggunakan fitur yang ada. Oke, lanjut ke main activity, yaitu menu utama. Di menu utama ini ada banyak fitur. Yang pertama yang pasti Recycle View itu tersendiri. Recycle View ini berfungsi sebagai untuk view dari data-data yang sudah dimasukkan user ke aplikasi tersebut. Nah, di Pet Buddy ini merupakan aplikasi berbagi untuk berbagi informasi mengenai hewan peliharaan kita. Nah, di sini saya menggunakan Reservoir View yang menggunakan layout linear. Dan untuk eh, mengadapter mengadaptasikan gimana ya? Mengadaptasikan data-data tersebut kan di satu data pet itu kan ada nama, ada penjelasan dan juga ada foto dari pet itu tersendiri. Nah, itu membutuhkan pet adapter. Di sini ada edit, ada more info. Jadi itu akan lebih enak dijelaskan kalau misalnya sudah ada. Nanti saya jelaskan prototipenya. Di view profile itu sendiri juga ada bottom navigation yang dimana home akan membawa user ke home. Di sini saya set true karena memang current activity-nya itu mereka di main activity. Pets akan dibawa ke pet detail dan untuk profile dibawa ke view profile. Dan ini adalah mekanisme fetch pets, bisa dibaca, akan menarik data dari database. Oke, kita lanjut ke view profile. Di view profile ini juga eh, koneksi ada koneksinya dengan database Firebase database. Di sini bisa dilihat nanti ketika sudah eh, demonstrasi ya. Di sini tuh ada recycle view. Jadi di sini di aplikasi ini tuh ada dua recycle view. Satu recycle view di halaman utama yang merupakan recycle view dari list hewan-hewan peliharaan yang diupload dari segala user yang menggunakan aplikasi. Dan recycle view kedua adalah recycle view di halaman profile yang menunjukkan pet dari user tersebut. User sendiri, misalkan pet-pet saya. Koleksinya akan saya tampilkan dalam bentuk reservoir view yang ditarik dari database sendiri. Di sini saya tidak menggunakan Firebase Storage sama sekali dikarenakan Firebase Storage itu berbayar. Ya, ini untuk source code edit profile. Seperti biasa saya menggunakan untuk itu saya koneksikan ke database dan kita gunakan edit ini save user data juga hmm, ini merupakan mekanismenya yang akan menggantikan data yang sudah ada di database. Dan tidak hanya edit profile, di sini juga kita bisa mengimplementasikan metode CRUD yaitu create, read, update, and delete di pet kita sendiri yaitu inti utama dari aplikasi ini. Di sini kita bisa upload image button, pet name, pet breed, nama dari pet tersebut dan apa jenisnya dan juga fotonya. Di sini saya
membuat supaya user dapat mengakses galeri mereka sendiri untuk menambahkan gambar dari pet mereka. Bisa dilihat di mekanismenya di sini. Nah, di sini saya untuk image itu sendiri saya menggunakan base 64 atau bitmap agar mengkompres JPEG tersebut dan bisa dipanggil. Dan ini untuk mekanisme save pet datanya. Dan ini untuk halaman edit. Di sini juga sama halnya seperti edit profile, menggantikan data yang sudah ada sesuai dengan sesuai dengan eh, format yang ada. Ini untuk struktur data dari pet itu sendiri, ada namanya, jenis breednya, image-nya, dan juga key-nya untuk disimpan di Firebase. Dan ini juga untuk struktur data dari profile, itu user ID-nya, name, dan email. Oke, kita sekarang akan lanjut ke demonstrasi. Oke, sekarang kita mulai aplikasinya. Bisa dilihat splash screen. Nah, di sini yang saya bilang ada halaman login. Di sini ada kolom input untuk email dan ada password. Dan di sini kalau misalkan Anda punya akun bisa langsung masukkan akun Anda. Dan untuk passwordnya sendiri juga bisa. Misalkan saya ketik bla bla gitu. Nah, di sini kita bisa klik icon mata untuk melihat. Dan jika akun tersebut belum memiliki jika user belum memiliki akun bisa langsung ke halaman register. Di halaman register ini juga ada tombol back. Di sini kita akan register account saja. Misalkan kita buat akun percobaan @gmail.com. Akun 13. Ya, password 123. Kita sign up. Nah, kita sudah masuk di halaman utama. Di sini ada search bar dan juga ada logo dari aplikasi tersebut, ada button navigation. Nah, di sini masih kosong recycle review-nya dikarenakan memang belum ada akun yang eh, memasukkan datanya. Bisa dilihat dari real-time database masih nol atau masih kosong. Di sini kita bisa langsung saja ke halaman profile. Nah, masih kosong. Halaman profile kita bisa kita langsung saja edit name. Misalkan nama saya Haikal dan email di akun percobaan@gmail.com. Di save. Nah, muncul dia. Nah, di sini kita bisa langsung add pet kita. Misalkan saya mau menambahkan namanya Samsul dan dia itu eh, breednya adalah Anggora, kucing Anggora. Nah, kita bisa langsung upload image dan ini akan langsung connect ke galeri device. Misalkan saya ingin menambahkan foto pet saya yang ini. Nah, kita langsung pencet save saja dan dia akan langsung kita upload ke database dari aplikasi dan akan muncul di ya halaman profil dalam bentuk recycle view. Di sini kita bisa edit dan delete dan dia akan muncul juga di halaman utama. Ya, di sini kita juga tidak hanya punya satu pet ya. Di sini misalnya saya punya dua, ada Samsul dan juga ada Bluetooth satu lagi, sebuah anjing pak. Kita bisa langsung add pet aja. Ya, kita tambahkan Bluetooth. Dia adalah anjing pak. Ya, maaf, maaf agak mudah. Oke, kita tinggal upload image lagi. Ya, masuk ke foto lagi. Dan dia akan langsung ditarik. Kita save. Dan akan muncul dalam bentuk recycle view di halaman profile dan di menu utama.
Ini untuk menu utamanya. Nah, jika kita klik info akan dibuka pet detail activity yang akan mengarahkan ke profile user dari user tersebut. Dan di sini kita juga bisa melakukan delete. Yes. Nah, Brutus sudah hilang dari profile saya dan juga Brutus sudah hilang juga di database di sini. Nah, hanya satu kan, si Anggora, Brutus sudah hilang, tadi muncul ya. Mungkin itu saja, sekian dari aplikasi PetBuddy. Eh, Maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.